Kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar about the story of Joseph. Ya. Ya. Bacaan ini, kisah hidup tentang Yusuf ini kita bisa membacanya dalam Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal yang ke-50. Tapi hari ini saya rindu kita semua boleh membacakan ayat yang ke-20 dari pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya, Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Silahkan menyimak di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi saya ulangi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, firman Tuhan hari ini saya sampaikan bahwa tema kita adalah the story of Joseph. Nah, kenapa saya mengambil bagian daripada firman Tuhan ini dari satu tema besar kita, yaitu go through difficult situation with God. Melewati situasi yang sulit bersama dengan Tuhan. Nah, Yosef kata saya ingat ini orang Kupang kalau bilang Joseph. Oke. Gara-gara kemarin bercanda ini. Jadi Yusuf ini adalah salah satu tokoh ketika pertama kali saya membaca firman Tuhan, belajar untuk memulai membaca firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian dan berusaha untuk memulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Waktu saya baca kisahnya Yusuf ini, membuat saya itu kayak gini, wow, ini mah luar biasa kayak gitu. Maksudnya orang menghadapi situasi yang sulit, dia sudah diberikan petunjuk oleh Tuhan tentang hidupnya ke depan akan seperti apa, tetapi di situasi yang sama ketika dia menghadapi situasi sulit dan banyak hal yang tidak mengenakan itu terjadi dalam hidup dia, tetapi dia tetap saja berpaut kepada Tuhan. Maka saya berdoa dan memilih bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Sebagai orang Kristen, kita hidup di dunia dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Tetapi terkadang iman kita diuji dengan tragedi yang sangat luar biasa. Ya, ingat ya, ujian dan cobaan. Cobaan itu datangnya dari diri kita sendiri, salah kita karena kita tidak berhikmat atau apa, makanya terjadi cobaan di hidup kita. Tetapi berbicara tentang ujian, kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami ujian dengan hal-hal yang sangat sulit supaya kita belajar untuk benar-benar mengandalkan Tuhan.
saya membaca satu kesaksian tentang seseorang yang menuliskan pujian, yang menuliskan lagu It Is Well With My Soul. Pernah nggak dengar lagu It Is Well With My Soul? It is well with my soul. Ada lagu yang seperti itu. Nah, saya suka sekali lagu ini karena berpikir bahwa lagu ini sangat tenang sekali, sangat syahdu didengarkan, dan ini satu pujian yang luar biasa. Tetapi saya tidak pernah tahu latar belakang lagu ini. Nah, ketika saya mencari tahu siapa penulis dan apa yang membuat orang ini bisa menuliskan pujian ini untuk Tuhan, saya membacanya dan saya merinding, saya sampai meneteskan air mata karena ternyata ada seorang yang bernama Horatius Spafford, dia menulis pujian ini. Dia adalah seorang pengacara kaya di Chicago, dan pada tahun 1870, saya mencatat itu, dikatakan bahwa dia kehilangan anak laki-lakinya karena demam berdarah. Nah, 1 tahun kemudian ada terjadi satu peristiwa yang namanya The Great Chicago Fire atau kebakaran besar yang terjadi di Chicago dan membakar habis hampir seluruh properti atau aset yang dia miliki. Dan hidup jadi tidak begitu baik bagi Spafford dan juga keluarganya. Dan pada suatu kali dia mendengar bahwa D.L. Moody membuat satu seminar, dan dia ingin agar istrinya bersama dia dan juga ke-4 orang anaknya untuk menyaksikan seminar itu. Maka dia membeli tiket dan bersiap untuk mereka ke Eropa untuk mendengarkan seminar itu. Nah, karena sesuatu terjadi dengan bisnisnya dia harus selesaikan itu dulu, makanya dia menyuruh anak sama istrinya duluan naik kapal pergi ke Eropa untuk mendengarkan seminar itu, dan dia akan menyusul mereka. Dan dia tidak khawatir karena dia tahu bahwa di dalam kapal yang akan mereka tumpangi ada orang Kristen juga di situ yang akan ke sana dan mereka akan aman seperti itu. Nah, ketika dalam perjalanan istrinya Spafford ini bersama dengan keempat orang anaknya ini, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam dan semua anaknya 4 orang itu meninggal. Terus hanya istrinya saja yang hidup. Nah, beberapa hari setelah istrinya selamat, istrinya mengirimkan telegram kepada suaminya bilang begini, safe alone, katanya selamat sendirian, seperti itu. Nah, dalam situasi seperti ini situasi yang sangat sulit sekali, dan Spafford memutuskan untuk pergi untuk menjemput istrinya. Nah, dalam perjalanan itulah dia menuliskan lagu ini. Nah, sama seperti Spafford yang melewati begitu banyak kesulitan, tetapi dia bisa tetap memuji Tuhan. Dia tetap bisa menuliskan himne yang sangat luar biasa sampai hari ini bisa memberkati kita. Yusuf pun menuliskan kalimat, mengatakan satu kalimat yang sangat memberkati orang lain, memberkati saya juga. Dia mengatakan tadi kita lihat di situ, dia bilang ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa rahasianya sehingga Yusuf bisa tetap mengucapkan kalimat ini padahal dia sudah melewati beberapa kesulitan hidup, apalagi semua hal yang dilakukan oleh keluarganya atau saudara-saudaranya terhadap dia. Mari kita lihat, kita simak kisah hidup Yusuf ini. Saya mencatat ada 11 hal yang saya catat. Pertama, Yusuf itu, bisa lihat di slide, Yusuf itu adalah anak Yakub dan Rahel. Oke, kita ingat Yakub dan Rahel itu, Rahel adalah wanita yang sangat dicintai oleh Yakub. Dia bekerja berapa belasan tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Nah,
Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nanti simak di Kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4 ya. Karena papanya sangat sayang dia, membuat saudara-saudaranya membenci dia. Yusuf bermimpi dan mimpinya itu membuat saudaranya lebih lagi benci dia. Jadi nanti supaya tahu tentang Yusuf mimpi tentang apa, silakan baca ya supaya bisa belajar daripada firman Tuhan. Kejadian pasal 37 ayat sampai 50 ya. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Bayangkan, dia punya saudara-saudara, buang dia di dalam sumur. Ya, saya tahu ya, mungkin saudara kita pernah melakukan hal-hal yang tidak enak buat kita. Tapi dalam situasi sekarang, maksudnya kehidupan kita sekarang saya tidak pernah temukan saudara angkat ini adiknya atau kakaknya buang di dalam sumur. Pasti tidak akan terjadi, kecuali orang yang benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Tetapi itu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf terhadap dia. Setelah itu mereka lihat bahwa ada pedagang-pedagang yang akan pergi ke Mesir. Oh, mereka punya ide. Kita jual saja dia ini ke saudagar-saudagar itu supaya kita dapat uang. Mereka keluarkan dia dari sumur, tapi bukan untuk selamatkan dia supaya dia aman. Mereka jual dia kepada saudagar-saudagar dan dia dijual ke Mesir. Sampai di Mesir dia jadi budaknya Potifar. Nah, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah daripada istri Potifar. Ya, ini cerita yang sangat melegenda, sangat melegenda. Maksudnya sangat famous. Terus Yusuf menerjemahkan mimpi juru minum dan juru roti serta Firaun. Nah, kenapa ini bisa dia lakukan nanti kita lihat ke depan. Dan yang ke-9 dikatakan ia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, setelah itu dia bertemu saudara-saudaranya dan pada akhir hidupnya. Nah, kita kembali lagi. Hal pertama yang kita pelajari. Kenapa Yusuf bisa melewati kesulitan hidup bersama kesulitan hidup dengan begitu banyak hal yang dia sudah lewati. Hal pertama yang kita pelajari adalah karena Yusuf disertai Tuhan dan Yusuf juga takut akan Tuhan. Kenapa dua hal ini saya buat jadi satu kebenaran. Karena gini, semua manusia, semua creators, semua hal yang ada di muka bumi ini disertai dan diberkati Tuhan. Semua manusia, tidak satu pun yang tidak diberkati Tuhan. Semua kita diberkati dan disertai Tuhan. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah apakah kita takut Tuhan atau tidak? Masih ingat perumpamaan? Saya ingat di dalam Perjanjian Baru ada satu bagian firman Tuhan gini. Tuhan itu memberikan hujan kepada semua orang. Tetapi yang paling dapat merasakan berkat daripada hujan itu adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan ladangnya. Dan ketika saya merenungkan ini, saya ingat ini seperti hampir sama keadaannya kayak gini. Tuhan itu menyertai kita semua. Tetapi pertanyaan besarnya adalah kitanya takut Tuhan atau tidak. Karena kalau kita tidak takut Tuhan, kita tidak akan pernah bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ya, walaupun Tuhan sertai kita, kita akan berpikir dia tidak ada. Kita macam susah saja terus. Macam tidak ada hal yang baik. Kita tidak tahu bersyukur. Yang kita lihat hanya semua hal yang tidak enak saja. Kenapa? Karena kita tidak takut Tuhan, kita tidak utamakan Tuhan, maka kita tidak bisa melihat sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita dari kacamata atau dari sisinya Tuhan atau dari pihak Tuhan. Kita lihat itu dari kitanya. Makanya kita rasa susah terus. Kejadian pasal 39 ayat 3 bilang, tuannya melihat bahwa Tuhan menyertainya dan Tuhan membuat segala yang dilakukannya berhasil di tangannya. Ayat yang kelima bilang, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. 39 ayat 9 di situ dikatakan, ini yang dikatakan oleh Yusuf kepada istri Potifar. Dia bilang gini, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, artinya si Potifar. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya.
Nah, pertanyaan Yusuf adalah, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, pertanyaan ini membuktikan bahwa dalam situasi seperti itu, Yusuf pun tetap ingat untuk takut Tuhan. Dan ketika Tuhan menyertai Yusuf dan dia takut Tuhan, kita lihat bukan saja dia yang diberkati, tetapi keluarga tempat di mana dia bekerja mereka juga diberkati. Dikatakan firman Tuhan pada ayat yang pasal 39 ayat 5 tadi, rumah dan atas segala miliknya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ya, jadi kalau kita takut Tuhan, kita mampu melewati kesulitan bersama Tuhan, bukan kita saja yang disertai, tetapi orang-orang yang di sekitar kita juga disertai dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita yang apa? Kita menjadi berkat. Ya, kembali kepada kita semua. Masing-masing kita bekerja dengan tugas dan pekerjaan kita. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah pelayanan kita. Tidak berbicara tentang pelayanan itu berdiri di mimbar, berkhotbah, atau pimpin pujian, atau menolong fakir miskin, atau apapun itu. No, kita mulai dari di rumah tempat kita bekerja sekarang. Kita belajar untuk takut Tuhan dalam bekerja, bertanggung jawab, untuk membuktikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita punya Tuhan, kita takut Tuhan, dan kita bisa merasakan kasih Tuhan di kehidupan kita setiap hari. Nah, kita lanjut lagi kepada hal yang kedua. Yang kedua adalah Yusuf ini orangnya suka mengampuni. Ya, kita lihat pada pasal yang ke-50, ayat yang ke-21, dia bilang, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Ini sangat luar biasa. Kita manusia cenderung itu mengingat kesalahan orang. Kalau orang buat satu kesalahan ke kita, kita bilang begini, satu kali ya, saya ingat kamu ya, begitu. Kedua kali dia bilang, sudah 2 kali kamu buat saya begitu. Ketiga kali dia bilang, sudah 3 kali. Yang keempat itu tidak ada ampun bagimu. Itu sebenarnya adalah naturnya kita manusia. Tetapi berbicara tentang Yusuf, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, dia orang yang suka mengampuni. Bayangkan setiap hal yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dia, tetapi dia tetap memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan ketika mereka kesulitan, di saat itulah dia menunjukkan kasih Tuhan itu kepada mereka dengan mengampuni mereka. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa kalau kita tidak mengampuni, sama dengan kita minum racun dan kita berharap orang lain yang mati. Yang kedua, kalau kita mengampuni, itu membuktikan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama kita. Kenapa begitu? Karena Allah datang ke dunia menjadi manusia, sama dengan kita. Mati di kayu salib hanya untuk apa? Untuk kita. Supaya kita yang terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diampuni. Nah, kalau kita sudah diampuni, jangan sampai kita tidak mengampuni orang lain. Ya, kita sudah terlalu banyak buat dosa. Kalau kita hitung 1 hari saja kita bikin dosa 3, ya mungkin karena kita orang baik ya. Jadi mungkin pagi dosanya apa ya, bohong sedikit lah, siang bikin apa kayak gitu, sore. 3 saja dalam 1 bulan, 3 kali 3 berapa? 90 ya. Kalau 90 dalam 1 tahun sudah berapa? 1000-an lebih lah, 1000 lebih dosanya. Terus Tuhan bilang, ya udah, karena kamu baik, saya kasih kamu itu diskon. Dosanya diturunkan 1 tahun tinggal 1000, katanya begitu kan. Tinggal 1000 dosanya. Bayangkan kalau kita hidup 50, 60, sampai 70 tahun. Berapa banyak dosa yang harus kita pikul. Dan kita tidak bisa. Nah, sama juga dengan kita tidak mengampuni sesama kita. Bayangkan berapa banyak beban yang kita taruh di kehidupan orang itu dan terlebih di hidup kita. Orang yang tidak mengampuni itu, hatinya itu sangat luar biasa. Sakit minta ampun. Nanti kalau lihat orang itu sedikit saja buat kesalahan, mengingat semua hal yang lama yang sudah pernah dia buat. Dan mengakibatkan apa? Dia bilang, dia balas dendam. Nah, kadang-kadang orang bilang begini,
saya tidak akan buat apa-apa, tetapi biarkan Tuhan yang bekerja. Pertanyaan saya adalah, menurut teman-teman, ini salah satu tindakan orang itu mengampuni atau belum mengampuni? Menurut saya, orang itu belum mengampuni. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena gini, dia bilang, dia tidak akan buat apapun, tetapi nanti Tuhan akan melakukan. Artinya, dia menyimpan itu di dalam hatinya, dan dia berharap bahwa Tuhan akan membalaskan setimpal menurut pikirannya untuk orang tersebut. Menurut saya. Dan saya yakin, kenapa begitu? Karena saya pernah jalani itu. Waktu saya tidak bisa mengampuni, saya bilang, saya tidak akan buat apapun. Tetapi di hati saya, setiap saya berdoa, saya bilang, Tuhan hukum dia. Supaya dia tahu susahnya itu. Seperti apa hidup ini, mengalami seperti saya. Tetapi ketika saya belajar untuk tahu mengampuni, saya tahu bahwa, no, bukan itu caranya. Justru mengampuni itu, bukan saya sedang menolong orang itu, tapi saya sedang menolong diri saya sendiri. Ya, jadi bisa berjalan tanpa beban. Makanya Yusuf bisa melewati kesulitan-kesulitan karena apa? Dia punya sikap. Satu hal yang paling sangat luar biasa itu suka mengampuni. Nah, yang berikutnya kita lihat hal yang ketiga. Yusuf ini orang yang bertanggung jawab dan rendah hati. Wah, dia luar biasa. Kenapa saya bilang dia bertanggung jawab ya? Kita lihat ya. Dia dari awal papanya itu suruh untuk pergi ikutin kakak-kakaknya kan. Dia pergi untuk cari mereka. Dapatin mereka, sudah dimasukkan dalam sumur, dikeluarkan, dijual, dibawa ke rumah Potifar. Di situ pun dia bekerja dengan sangat baik. Waktu dia ada di penjara pun, ketika dia menjalani segala sesuatu di sana, saya tahu pasti dia tetap mengandalkan Tuhan. Tetap bertanggung jawab di sana. Makanya ketika dia dipercayakan oleh Firaun untuk memimpin pun, dia mengerjakan itu dengan apa? Dengan sangat luar biasa. Dan memberkati banyak bangsa pada saat itu. Nah, bertanggung jawab dan rendah hati. Terus saya berpikir, apa ciri-ciri orang yang rendah hati? Karena waktu bulan Januari tahun ini ketika saya membagikan kartu-kartu kecil kepada teman-teman untuk lihat berkat firman Tuhan apa yang bisa untuk memberkati kita sepanjang 1 tahun ini. Terus firman Tuhan untuk saya adalah saya diajar untuk rendah hati. Akhirnya saya mempelajari apa itu rendah hati. Orang yang ciri-ciri orang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Tidak sok tahu. Terus orang yang mau mendengarkan nasihat. Ya, nasihat-nasihat yang baik untuk membangun dia dengarkan. Dan juga yang ketiga adalah orang yang mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Karena kalau orang tidak rendah hati, dia mau segala sesuatu ikut maunya dia. Dia tidak akan mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Terus orang yang rendah hati itu adalah orang yang sabar. Ya. Dan mari kita di sini lihat apa buktinya Yusuf itu rendah hati. Kejadian pasal 41 ayat 16 menuliskan, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan firman Tuhan ini, Yusuf menjawab, bukan hamba tuanku, melainkan Allah yang akan memberikan penjelasan yang tepat. Pada saat dia akan menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Jadi, Yusuf ini sudah punya pengalaman bahwa dia bisa menafsirkan mimpi, tetapi dia tidak menjadi orang yang sombong dan bilang, oh saya bisa, biar saya saja, dia orang yang lain tidak tahu. Tetapi dia bilang, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Ya, jadi artinya bahwa dia bilang, dia bukan siapa-siapa, dia tidak tahu, tetapi Allah yang akan memberikan penjelasan yang tepat tentang itu. Membuktikan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati, tahu dirinya siapa, dan mau untuk mempercayai rencana kehendak Tuhan, sabar menghadapi apapun itu, dia tahu tempatkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, teman-teman yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar 3 kebenaran penting supaya kita bisa
melewati situasi yang sulit ini bersama dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus yakin bahwa kita disertai Tuhan dan kita sendiri takut Tuhan atau benar-benar mengandalkan Tuhan. Terus yang kedua, kita suka mengampuni. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab dan rendah hati. Bertanggung jawab dalam hal apapun yang baik yang dipercayakan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Walaupun dengan simpel dan sangat sederhana, kami mau belajar 3 hal penting untuk kami boleh pelajari daripada firman Tuhan ini, agar kami semua belajar mengimani bahwa dalam situasi apapun Tuhan menyertai kami. Dan kami harus belajar menempatkan Tuhan dalam posisi terpenting dengan takut akan Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kami juga belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang suka mengampuni. Karena ketika kami mengampuni, sebenarnya di saat yang sama juga Tuhan kami mengingat bahwa Engkau telah mengampuni kami dan kami harus juga belajar mengampuni orang lain. Kami juga belajar bertanggung jawab dan rendah hati menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menyertai dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.